Mobil keluarga itu berhenti di depan rumah peninggalan nenek, sebuah bangunan besar dengan cat yang mulai pudar. Halaman penuh pohon mangga tua, dan jendela-jendela kayu tampak seperti mata yang mengawasi. Lumayan juga, asal jangan bocor atapnya. Gumam sang ayah, Pak Dharma, menurunkan koper. Ibu, Bu Sinta, tersenyum canggung. Rumah ini sudah lama kosong. Tapi tetap rumah keluarga kita. Anak sulung, Rani, hanya sibuk menunduk pada ponselnya. Sedangkan si bungsu, Adi, menatap lurus ke lantai atas. Di sana, sebuah jendela tua terbuka sedikit, kain gorden lusuh bergoyang oleh angin. Dan di baliknya, sekelebat bayangan hitam berdiri diam. Bu, ada orang di kamar itu, suara Adi lirih. Semua kepala menoleh ke atas. Jendela sudah kosong. Hanya gorden lusuh yang bergoyang. Pak Dharma terkekeh kaku. Pasti imajinasimu saja. Rumah kosong memang suka bikin orang salah lihat. Namun Adi masih terpaku, matanya membulat. Ia yakin sekali, bayangan itu menatap balik padanya. Malam pertama di rumah itu sunyi. Rani tertidur dengan earphone di telinga. Pak Dharma sibuk memeriksa atap. Bu Sinta membereskan dapur. Adi, di kamarnya sendiri, terus menatap jendela tua di seberang lorong. Dan ketika jam dinding berdentang pukul 12, ia melihatnya lagi. Sebuah bayangan berdiri di balik gorden. Tidak bergerak. Tidak hilang. Seakan menunggu. Adi menarik selimut sampai ke kepala, jantungnya berdegup. Dalam gelap, bisikan samar terdengar, entah dari mana. Aku di sini. Pagi itu, aroma kopi memenuhi ruang makan. Bu Sinta menyiapkan sarapan seadanya, roti bakar dan telur dadar. Pak Dharma duduk sambil membaca koran usang yang ia temukan di laci tua. Rumah ini memang perlu banyak diperbaiki. Tapi hemat ongkos sewa, katanya sambil menyeruput kopi. Rani mendengus, kalau sinyal internetnya lemot begini, aku bisa mati gaya. Ia menekuk wajahnya pada ponsel yang terus berputar buffering. Adi masih murung. Tatapannya sesekali naik ke arah lantai atas. Bu, semalam aku lihat lagi bayangan itu, bisiknya. Pak Dharma mendengus keras. Cukup, Di. Jangan bikin cerita aneh. Kamu sudah besar. Nada suaranya tegas, hampir marah. Bu Sinta mencoba menengahi. Mungkin Adi cuma capek. Rumah baru memang butuh penyesuaian. Tapi ada kilatan gugup di wajahnya, seolah ia tahu lebih banyak daripada yang dikatakannya. Hari-hari berikutnya, retakan kecil dalam keluarga makin terasa. Pak Dharma sibuk memaksa semua orang ikut bantu renovasi. Rani kesal karena tidak ada teman atau hiburan. Adi makin sering termenung di dekat jendela. Malam ketiga, Adi menolak tidur. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, menatap lorong. Dan benar saja, jendela tua itu kembali terbuka, meski tidak ada angin. Kali ini ia melihat lebih jelas. Bayangan itu menyerupai sosok perempuan dengan rambut panjang, berdiri kaku. Adi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Sementara itu, di kamar sebelah, Bu Sinta terbangun karena suara pintu berderit. Ia bangkit, melangkah hati-hati ke lorong, dan melihat. Adi menatap kosong ke arah jendela. Gorden berayun pelan. Adi, panggilnya pelan. Adi menoleh, wajahnya pucat. Bu, dia lihat aku. Bu Sinta tercekat. Untuk sepersekian detik, tatapannya ikut mengarah ke jendela. Dan ada sesuatu di matanya, campuran takut dan rasa bersalah, yang tak pernah dilihat Adi sebelumnya. Sejak malam itu, Adi tak pernah benar-benar tenang. Ia mulai menuliskan gambar bayangan yang ia lihat. Sosok perempuan berambut panjang, berdiri kaku di balik gorden. Gambar itu memenuhi halaman buku tulisnya. Rani menemukan salah satunya di meja makan. Serem amat, Di. Kamu ngelukis hantu? Ejeknya, lalu menempelkan kertas itu di kulkas. Adi buru-buru merebutnya. Itu bukan hantu. Itu nyata. Pak Dharma yang baru masuk mendengarnya. Suaranya keras.
Adi, cukup. Kau bikin semua orang gelisah dengan omong kosong ini. Malam itu, sesuatu lain terjadi. Kursi di ruang tamu berpindah posisi. Gelas yang sudah dicuci berjatuhan dari rak. Jendela kamar atas terbuka sendiri, lalu menutup dengan hentakan. Rani, yang biasanya tak peduli, akhirnya ikut merinding. Bu, siapa sih yang main-main? Bu Sinta diam. Tangannya menggenggam erat sapu yang ia pegang, seolah mencari pegangan. Pada tengah malam berikutnya, Adi kembali terbangun oleh suara samar. Bisikan namanya sendiri. Adi, Adi. Ia nekat membuka pintu kamar dan berjalan ke lorong. Udara di sana dingin menusuk. Jendela tua itu sudah terbuka lebar. Gorden terangkat, seperti ada yang menyingkapnya dari dalam. Dan kali ini, bukan hanya bayangan. Ia melihat wajah pucat seorang perempuan, samar tapi jelas, menatap lurus ke arahnya. Bibirnya bergerak tanpa suara. Adi mundur, hampir jatuh. Ia lari masuk ke kamar ibu. Bu, aku lihat dia. Dia nyebut nama ibu. Teriaknya panik. Bu Sinta tersentak, wajahnya pucat. Ia mendekap Adi, suaranya gemetar. Cukup, jangan bilang siapa-siapa, ya? Tolong, Adi. Adi terdiam. Baru pertama kali ia mendengar ibunya berbicara dengan nada penuh ketakutan, seolah ia tahu persis siapa sosok itu. Hujan turun deras sore itu. Petir sesekali menyambar, membuat seluruh rumah bergetar. Rani, yang bosan tanpa internet stabil, mulai menjelajah setiap sudut rumah mencari sesuatu yang bisa menghibur dirinya. Ia naik ke loteng, sebuah ruang pengap penuh debu. Lampu redup berkelip. Saat menyibak tumpukan kardus tua, ia menemukan sebuah kotak kayu berukir yang terkunci rapat dengan kait berkarat. Rani, dengan rasa ingin tahu khas remaja, memaksa membukanya. Di dalamnya ada tumpukan foto lama keluarga, hitam putih, sebagian sudah menguning. Namun ada satu hal aneh. Pada setiap foto keluarga yang memperlihatkan beberapa anak kecil, selalu ada satu wajah yang disobek. Sobekannya rapi, seakan disengaja untuk menghapus keberadaan seseorang. Rani menurunkan kotak itu ke meja makan. Bu, ini apa? Kok kayak kreapi banget? Katanya setengah bercanda, meski hatinya mulai dingin. Bu Sinta datang, melihat isi kotak. Wajahnya langsung tegang. Tangannya gemetar saat menyentuh salah satu foto. Itu, bukan untuk kalian. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Pak Dharma yang baru pulang langsung menatap tajam. Kenapa kamu simpan barang kayak begini? Sin? Nada curiganya menusuk. Bu Sinta menunduk, tidak menjawab. Adi, yang ikut melihat, menunjuk sobekan foto. Bu, ini kan kamar kita di lantai atas? Jadi, siapa yang disobek ini? Hening panjang. Hanya suara hujan di atap. Tiba-tiba, gorden jendela tua di lantai atas bergetar keras, meski semua jendela tertutup. Rani menelan ludah. Aku bilang juga, rumah ini nggak beres. Dan untuk pertama kalinya, Adi melihat ibunya benar-benar ketakutan. Bukan ketakutan karena cerita hantu, melainkan karena masa lalu yang sengaja dikuburnya kini perlahan keluar ke permukaan. Malam itu, ketika semua sudah masuk kamar, Rani masih menatap foto-foto itu. Ia bergumam, kalau ada yang disobek, berarti dulu ada orang lain di rumah ini. Dan aku yakin, dia nggak pernah benar-benar pergi. Keesokan harinya, Bu Sinta meminta Rani dan Adi membeli sayur ke warung di ujung jalan. Jalan desa itu sepi, rumah-rumah tua berdiri berjajar. Di sana mereka bertemu seorang nenek tua, duduk di bangku bambu depan rumahnya. Tatapannya tajam, wajahnya penuh keriput namun matanya seakan mengenali mereka. Kalian anaknya Sinta, ya? Tanyanya dengan suara serak. Rani mengangguk. Iya, Nek. Ibu kami dulu besar di sini. Nenek itu tertawa pendek, pahit. Pantas saja. Aku kira rumah itu sudah tak akan ditempati lagi. Ada terlalu banyak kenangan buruk di sana. Rani dan Adi saling pandang. Kenangan buruk.
Adi memberanikan diri bertanya. Nenek itu menunduk, seolah menimbang apakah ia boleh bicara. Lalu ia berbisik. Dulu, ada tragedi di rumah itu. Saudara ibumu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Semua orang bilang kecelakaan, tapi gosipnya ada yang lebih gelap. Adi merasakan bulu kuduknya berdiri. Saudara, ibu. Nenek itu melanjutkan, gadis kecil. Pintar, manis. Tapi hilang begitu saja. Katanya jatuh dari jendela lantai atas. Ada yang bilang, didorong. Rani tercekat. Lantai atas, maksudnya jendela tua itu. Nenek hanya mengangguk perlahan, matanya kosong menatap jauh. Ketika mereka pulang, Adi langsung menceritakan semuanya pada ibu. Wajah Bu Sinta langsung pucat pasi. Tangannya gemetar saat meletakkan piring. Kalian tidak boleh dengar gosip orang. Itu semua sudah berlalu. Pak Dharma yang kebetulan mendengar langsung membanting koran ke meja. Cukup. Jangan bicarakan masa lalu. Kita kesini untuk hidup tenang, bukan menggali kubur lama. Suasana rumah membeku. Rani menggertakkan giginya, menahan emosi. Adi menunduk, bingung dan takut. Malam itu, ketika semua berusaha tidur, hujan turun deras lagi. Di kamar Adi, bisikan itu kembali terdengar. Tapi kali ini jelas dan berbeda. Sinta, kenapa kau diam? Adi menutup telinga dengan bantal, matanya berlinang. Ia tahu sekarang, bayangan itu bukan sekadar ingin menakut-nakuti. Ia ingin kebenaran. Malam itu listrik padam mendadak. Seluruh rumah tenggelam dalam gelap, hanya cahaya petir sesekali menyambar dari luar jendela. Pak Dharma menyalakan lilin di ruang tamu. Tenang. PLN kampungan memang begini. Namun nada suaranya terdengar lebih gugup dari biasanya. Adi duduk memeluk lutut, matanya tak lepas dari lorong lantai atas. Rani menyalakan senter ponselnya, wajahnya pucat tapi penasaran. Bu Sinta hanya diam, kedua tangannya meremas kain dasternya sendiri. Tiba-tiba, terdengar bunyi langkah pelan dari arah tangga. Kayu berderit, satu demi satu. Semua kepala menoleh. Siapa di atas? Teriak Pak Dharma dengan suara meninggi. Tidak ada jawaban. Lalu, perlahan, gorden di jendela tua itu terangkat sendiri. Dan di baliknya, jelas terlihat sosok perempuan pucat berambut panjang menatap ke arah mereka. Rani menjatuhkan ponselnya. Adi berpegangan pada ibunya, gemetar hebat. Pak Dharma, yang selalu keras, untuk pertama kalinya kehilangan kata-kata. Sosok itu tidak bergerak. Matanya kosong, tapi penuh tuduhan. Dan ketika petir menyambar, wajahnya terlihat lebih jelas. Mirip sekali dengan Bu Sinta, hanya lebih muda. Ya Tuhan, Bu Sinta berbisik, suaranya pecah. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Itu adikku. Pak Dharma menoleh dengan wajah terkejut. Apa maksudmu, Sin? Namun sebelum Bu Sinta sempat menjawab, semua lampu di rumah menyala kembali. Sosok di balik jendela lenyap, hanya menyisakan gorden yang masih berayun. Hening panjang menyelimuti ruangan. Rani akhirnya berbisik, jadi benar, ada orang lain dulu di keluarga kita. Bu Sinta jatuh terduduk, menangis sesenggukan. Aku sudah terlalu lama diam. Tangis Bu Sinta pecah di ruang tamu. Lilin hampir habis, meninggalkan bau hangus. Rani dan Adi duduk di dekatnya. Sementara Pak Dharma berdiri kaku, wajahnya campuran marah dan bingung. Aku sudah terlalu lama menyembunyikan ini, suara Bu Sinta serak. Perempuan di balik jendela itu, dia adikku. Namanya Lila. Adi tercekat. Lila, jadi yang disobek di foto itu. Iya, potong Bu Sinta lirih. Itu wajah Lila. Orang tuaku, mereka ingin melupakan, menghapus jejaknya seolah dia tak pernah ada. Rani menelan ludah. Kenapa? Apa yang terjadi sama dia, Bu? Bu Sinta menarik napas berat, matanya kosong seolah menembus waktu. Semua orang bilang dia jatuh dari jendela. Tapi aku tahu,
Itu bukan kecelakaan. Ada pertengkaran malam itu. Kakek dan nenek bertengkar soal warisan rumah ini. Lila mencoba membela ibu kami. Lalu, dia didorong. Hening panjang menyelimuti ruangan. Pak Dharma akhirnya bersuara. Jadi semua gosip itu benar. Bu Sinta mengangguk pelan, air matanya tak berhenti mengalir. Aku satu-satunya saksi. Tapi aku masih kecil. Aku takut. Aku memilih diam. Tangannya meremas keras gaun dasternya, tubuhnya bergetar. Sejak saat itu, aku dihantui rasa bersalah. Aku pikir, kalau aku pura-pura lupa, Lila akan tenang. Tapi dia tetap di balik jendela. Adi memeluk ibunya erat. Dia nyebut nama ibu. Dia nggak marah, Bu. Dia cuma pengen kebenaran keluar. Bu Sinta terisak semakin keras. Lila hanya ingin didengar. Dan aku mengkhianati dia selama ini. Di luar, hujan masih deras. Petir menyambar lagi, menerangi jendela tua itu. Dan kali ini, sosok Lila tampak sekilas. Tidak menyeramkan, tapi sedih. Ia menatap mereka dengan mata penuh luka, sebelum lenyap kembali. Malam itu, keluarga mereka duduk bersama di ruang tamu. Tidak ada lagi bantahan, tidak ada lagi alasan. Hanya kejujuran yang tersisa. Pak Dharma akhirnya meletakkan tangannya di bahu istrinya. Kalau kau menanggung ini sendirian selama puluhan tahun, sekarang biar kita tanggung sama-sama. Bu Sinta terisak, tapi kali ini tangisnya terasa lega. Rani menyalakan lilin baru, menaruhnya di meja dekat jendela. Adi menggenggam buku tulis penuh gambar bayangan, lalu menaruhnya di samping lilin itu, seakan mempersembahkan sesuatu untuk sosok yang selalu menunggu. Dengan suara gemetar, Bu Sinta berbisik, Lila, maafkan aku. Aku sudah diam terlalu lama. Aku biarkan kau terjebak dalam bayang-bayang. Mulai malam ini, aku akan bicara. Aku akan jujur. Angin berembus lembut dari arah jendela, membuat api lilin bergoyang pelan. Dan untuk terakhir kalinya, sosok Lila muncul. Pucat, rapuh, tapi wajahnya kini tak lagi penuh tuduhan. Hanya senyum samar, seperti akhirnya bisa beristirahat. Adi berbisik, dia kelihatan damai, Bu. Rani menambahkan, seakan dia pamit. Detik berikutnya, gorden jendela terjatuh menutup rapat. Sosok itu lenyap, dan keheningan menyelimuti rumah. Malam terasa berbeda. Tidak lagi berat, tidak lagi penuh bisikan. Hanya sunyi yang tenang. Keesokan harinya, keluarga itu berkumpul di halaman belakang. Mereka menanam bunga di tanah kosong, tanda kecil untuk mengenang Lila. Bu Sinta berkata lirih, rahasia sudah terbongkar. Luka boleh tetap ada, tapi kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Adi menatap rumah itu sekali lagi. Jendela tua berdiri diam. Kosong.